malam buat kita semua. Kami di sini dari kelompok 3 dan 4 akan melakukan diskusi terkait beberapa isu yang ada di Indonesia. Sebelum melakukan diskusi, kami akan memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, Juniati Damira Samosir, dengan nomor induk mahasiswa 120300118 dari kelompok 4. Selanjutnya akan dilanjut dari teman saya yang sebelah kanan. Saya Ivita Sari dengan NIM 1203061 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Bilqis Salminar Kalbi, NIM 120300027 dari Prodi Teknik Kelautan. Kelompok. Nggak apa-apa, lanjut Lanjut. Kelompok Nggak 3. namanya kan nggak harus formal. Perkenalkan, nama saya Pinka Sevanya, NIM 120300099 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Ridin Afrila dengan NIM 120300015 dari kelompok 4. Perkenalkan, saya Ramuliana Marita, biasa dipanggil Rani, dengan 3 digit NIM akhir saya 113 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Reveritia dengan NIM 120300001 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman dengan NIM 1203057 dari kelompok 3. Baik, perkenalkan, nama saya Bastian Aditya dengan NIM 120300088 dari kelompok 3. Nah, nama saya Ridho Saputra Nenggolan, NIM 2030003 dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal dengan NIM 120300091 dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Sekaria dengan NIM 1203083 dari kelompok 4. Mungkin selanjutnya di sini ada isu terkait tingkat pengangguran di Indonesia masih terbilang sangat tinggi, di mana cukup banyak warga Indonesia yang memilih untuk bekerja, bahkan pindah kedudukan di luar negeri. Contohnya adalah Singapura. Dari pernyataan berikut, apakah ada pendapat-pendapat dari teman-teman sekalian terkait isu yang diberikan, di mana tingkat pengangguran, menurut saya sendiri, tingkat pengangguran yang tinggi di Indonesia itu diakibatkan adanya nepotisme dari kebiasaan yang ada di Indonesia. Yang hal ini juga akan menjadi akibat di mana warga Indonesia akan memilih untuk bekerja di luar negeri, salah satunya Singapura, dengan pemikiran bahwasannya di Singapura ini akan merasa hidup lebih nyaman, lebih stabil lah. Contohnya ada statement mengatakan bahwasannya di Singapura menganut negeri kebiasaan 10 menit di luar ruangan, yang dimana setiap bangunan itu terbilang dekat. Mereka transportasi lebih memadai, kemudian tingkat gaji yang tinggi. Warga Indonesia merasa bahwasannya di Indonesia mereka tidak mendapatkan itu. Kalau menurut teman-teman gimana? Aku izin masuk. Yang pertama itu, kenapa pengangguran di Indonesia itu meningkat? Menurutku yang pertama, di Indonesia itu kan seiring dengan kemajuan teknologi ini, dimana untuk melakukan sesuatu pekerjaan itu kan udah digunakan dengan mesin-mesin gitu kan. Jadinya dengan adanya mesin itu kan makin cepat prosesnya untuk melakukan sesuatu. Jadinya sumber daya manusia yang dibutuhkan kan semakin berkurang, dimana mesin itu bisa menyelesaikan pekerjaan tangan sumber daya manusia misalnya 100. Itu kan sudah lumayan kan mengurangi sumber daya manusia yang menyebabkan banyaknya pengangguran tersebut. Yang kedua, menurutku itu dia malas untuk meningkatkan kemampuannya, dimana kan seiring kemajuannya zaman yang sekarang ini kan itu misal belajar Inggris itu tuh udah biasa. Sedangkan misalnya teman saya ada yang malas untuk ya udah saya kerjain aja asal-asalan aja gitu. Terus yang kedua, tentang banyaknya warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Yang pertama itu menurutku karena sistem perekrutannya itu kan nggak terlalu sulit. Maksudnya kita daftar, udah ada organisasi yang untuk membimbing kita dari proses pertama kita mengisi semua formulir yang dibutuhkan,
hingga keberangkatan juga ditanggung sama mereka, dan untuk tempat tinggal kita juga sudah disiapkan dari mereka. Jadi kita kan merasa, oh yaudah tinggal ikutin aturan dari mereka, kita dapat kerjaan, dapat duit, bisa memberi uang untuk orang tua kita dan lain-lain. Jadi menurutku itu sih. Untuk teman-teman yang lain, Oke, mungkin sedikit menambahkan, ya mungkin sudah sesuai sama yang dibilang sama Rani dan juga Dini. Mungkin kenapa tingkat pengangguran di Indonesia tinggi dan kenapa lebih banyak, bukan lebih banyak juga sih, kenapa juga ada yang luar negeri untuk mencari pekerjaan. Untuk tingkat pengangguran di Indonesia itu tinggi itu sendiri mungkin karena adanya lapangan pekerjaan itu tidak sesuai dengan jumlah penduduk di Indonesia. Jadi jumlah penduduk di Indonesia itu lebih banyak daripada lapangan pekerjaannya. Jadi mungkin lebih susah buat nyari lapangan pekerjaan, dan buat mendaftar di suatu pekerjaan juga tidak sedikit ketika kita membuat lamaran. Jadi di lamaran surat tersebut mungkin nggak nyampe ke HRD, mungkin di pos satpam juga udah dibuang di pos satpam gitu. Nah itu mungkin sedikit tambahannya kenapa tingkat pengangguran di Indonesia tinggi. Ada sedikit tambahan. Menurut pendapat saya tentang kenapa di Indonesia penganggurannya tinggi, menurut saya sepenglihatan dan sepemahaman, menurut saya Indonesia ini masih tingkat gengsinya itu masih sangat tinggi. Jadi misalnya kita nih lulusan sarjana teknik, jadi kerja harus disesuai bidangnya. Padahal sebenarnya kita pun bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi diri kita sendiri. Cuman menurut saya tuh Indonesia tuh masih sangat menganut kayak kalau kita sarjana ekonomi berarti kita harus kerja di bank, kalau kita sarjana ini berarti kita harus kerjanya di sini. Itu padahal sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang bisa untuk menghasilkan duit, meskipun nggak sesuai sama jurusan, apa nggak sesuai sama apa namanya gelar yang kita punya gitu loh. Terus yang kedua, kenapa orang-orang Indonesia masih banyak kerja di luar negeri? Pertama, menurut saya tuh Indonesia tuh masih sangat kurang menghargai pekerjanya, masih sangat kurang menghargai pekerjanya, entah dari sistem lemburnya, entah dari sistem gajinya, entah dari yang mungkin dari banyak hal benefit dan ininya gitu yang mereka harus dapat, tapi ternyata enggak. Makanya kenapa mungkin untuk tetap mempertahankan keberlangsungan hidup dan lain-lainnya, mereka mungkin mencari jalur-jalur lain. Salah satunya keluar negeri. Kenapa keluar negeri? Mungkin kan juga menjadi perbedaan ya, range gajinya gitu. Misalnya 1 juta di Indonesia tuh nggak seberapa, atau $1.000 di Singapura atau di Australia tuh itu sudah mungkin udah sangat mencukupi biaya hidup keluarganya di Jakarta. Mostly kan karena mungkin kalau kita lihat orang-orang yang di luar negeri kan biasanya mereka kerja di luar negeri, gajinya ntar dirupiahkannya di Indonesia buat keluarganya di Indonesia. Kalau mereka kan pasti udah dapat yang kayak tadi Juni dan Rani bilang, kayak udah dapat mes, udah dapat makan, udah dapat sama-sama. Jadi mungkin mereka lebih memikirkan yang penting keluarga saya di Indonesia tuh tercukupi, karena gajinya tuh ada perbedaan apa ya bilangnya gitu, perbedaan nilai rupiah di pasaran. Masuk. Kalau bagi saya mau menanggapi tadi kan Arif bilang di Indonesia itu kurangnya lapangan pekerjaan kan, tapi kita lihat kenyataan kan sebenarnya banyak, tapi memang yang tadi dibilang sama Pinka memang yang tidak sesuai, dan kita sebagai masyarakat juga yang masih menyesuaikan sesuai dengan gelar kita. Terus juga di Indonesia lebih banyak menerima tenaga asing daripada menerima warganya sendiri. Kenapa begitu? Karena mungkin dilihat dari kualitas warga Indonesia sendiri kali ya, dari segi pendidikannya ataupun dari segi pengalamannya. Tetapi kalau misalnya di luar negeri itu kita lebih dihargai, yang tadi Pinka bilang, dalam segi gaji ataupun dalam segi pengalamannya. Jadi kita kalau misalnya di luar negeri tuh mungkin pengalaman itu nggak terlalu dilihat, tetapi skill yang kita dilihat gitu kan. Nah, tapi sedangkan kalau misalnya di Indonesia
kalau misalnya belum 2 tahun pengalaman 2 tahun kerja kita nggak bisa apa-apa. Terus juga kita udah mungkin nih fresh graduate ya, udah sarjana, tetapi di Indonesia nih daya nilai jual kita ke pekerjaan kita tuh nggak sesuai. Jadi itu sih alasan kenapa banyak yang nganggur juga, karena di Indonesia juga banyak nggak nerima dari kitanya dan susah. Mungkin orang Indonesia juga udah banyak sih yang berusaha untuk apa sih namanya, buat cari kerja gitu kan. Terus tapi ya memang nggak sesuai ekspektasinya, malah kita ditendang mentah-mentah kayak gitu. Udah sih itu aja. Dari teman-teman yang lain ada tanggapan? Oke, jadi masuk. Sebenarnya untuk pendapat saya sendiri, tingkat pengangguran tinggi di Indonesia itu pertama dikarenakan dari masyarakatnya SDM-nya kurang. Lalu dari perusahaan yang ada di Indonesia juga memiliki kualifikasi yang cukup tinggi, seperti dari dilihat data sebelumnya di tahun 2020 sampai 2023 sekarang itu banyaknya pengangguran itu di tingkat SMA dan sarjana, dan ke minimal kualifikasi dari perusahaan itu sendiri, tingkat pendidikan yang ada di perusahaan itu minimal dengan adalah S1 ataupun D3. Sedangkan di Indonesia masih banyak yang baru lulusan SMA. Lalu kenapa juga banyaknya tingkat pengangguran itu dikarenakan masyarakat Indonesia sendiri belum melek akan teknologi. Untuk mencari pekerjaan itu sendiri sebenarnya banyak. Untuk contohnya misalnya kita nge-hire di LinkedIn ataupun situs-situs yang membuka pekerjaan dan lain-lain, atau menggunakan media sosial itu banyak. Adapun seperti contoh kasus kemarin itu ada TikTok Shop, itu merupakan salah satu lapangan pekerjaan juga. Tetapi ada bahwa beberapa masyarakat yang kontra dengan TikTok Shop. Itu salah satu penyebabnya dikarenakan kurangnya melek teknologi. Lalu untuk pekerjaan seperti freelance dan segala macam itu banyak juga, entah itu dari luar kan nge-hire kita untuk misalnya jadi translator, lalu sebagai penulis cerpen dan lain-lainnya, terus juga desain grafik dan lain-lainnya, itu salah satu dari pekerjaan. Tetapi benar yang dikatakan Pinka tadi, adapun SDM yang cukup tinggi ataupun memiliki SDM nilai tinggi itu masih gengsi akan pekerjaan yang diminati dia. Soalnya misalnya kita dari sarjana teknik tidak mencari pekerjaan atau mengambil pekerjaan desain grafis dikarenakan kita basicnya teknik, yaitu sebagai rekayasa dan segala macamnya lah, keteknikan. Untuk sedangkan pekerjaan yang ada itu contohnya kayak desain grafis dan lain sebagainya, ataupun translator dan lain-lain. Menurut saya yaitu pertama tadi, kenapa pengangguran tinggi di Indonesia dikarenakan tingkat SDM kurang dan kualifikasi dari perusahaan-perusahaan itu cukup tinggi. Lalu banyaknya yang masih memandang gengsi ataupun tingkat sosial kita terhadap pekerjaan yang kita punya. Terus kenapa masyarakat Indonesia banyak yang keluar negeri untuk cari kerjaan dan lain-lainnya? Dikarenakan itu pertama, dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia juga kurang untuk mentreat ataupun melayani para pekerjanya agar lebih baik. Contohnya kayak tidak sedikit untuk perusahaan-perusahaan itu yang ngasih perlindungan pekerjaan, ataupun seperti kayak kalau misalnya sakit tuh ya asuransi sakit, itu asuransi dan lain-lainnya. Bahkan transportasi itu tidak dihitung ataupun tidak termasuk dari bagian perusahaan. Jadi pekerja-pekerja ini mengeluarkan uang sendiri untuk misalnya mereka sakit ataupun transportasi mereka masing-masing ke tempat perusahaan itu gitu. Jadi masyarakat Indonesia tuh yang keluar negeri ya dikarenakan tergoda akan nilai gaji yang besar, dan di sana juga benar kata Rani ada disediain mes dan segala macamnya. Jadi mereka tertarik ke luar negeri. Terus alasan besarnya juga itu dikarenakan invasi uang dari Indonesia ke luar negeri, dolar Amerika ataupun lain sebagainya, itu cukup tinggi. Jadi gaji mereka yang kecil di sana termasuk besar di Indonesia.
termasuk melebihi rata-rata UMR di Indonesia. Nah, mungkin dari saya, pandangan saya seperti itu. Terima kasih. Untuk teman-teman yang lainnya bagaimana? Kalau dari pendapat saya, yang pertama, kenapa pengangguran di Indonesia itu terus meningkat? Itu ada beberapa faktornya. Yang pertama itu Indonesia udah pasti kalian juga sering dengar masalah bonus demografi. Nah, bonus demografi itu ketika nanti kita Indonesia emas, usia produktif kita itu cukup besar lah. Ibaratnya lebih daripada 50% jumlah penduduk di Indonesia. Nah, itu nggak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada, karena usia produktifnya banyak tetapi usia kapasitas lapangan kerjanya itu sedikit. Itu. Dan permasalahannya di sini, meskipun usia produktifnya banyak, nggak diimbangi dengan skill yang kita punya di masing tiap-tiap individu. Jadi mungkin ya banyak juga karena masalah egois atau kayak gimana, menganggap diri kita sendiri itu udah cukup, kemampuan kita segini, jadi kita nggak perlu upgrade skill atau yang hal yang lainnya. Dan itu sebenarnya masalah manajemen dirinya sendiri, karena itu akan kalah saing dengan individu lainnya. Jadi itu salah satu faktornya kenapa di Indonesia banyak pengangguran, karena ya pertama bonus demografinya banyak tapi skillnya kita nggak ada, jadi semakin ketat persaingannya. Sedangkan ketika lapangan pekerjaan yang membutuhkan skill yang spesifik di Indonesia itu masih kurang gitu. Tetapi di lain sisi para pencari kerjanya itu, SDM-nya ini berekspektasi ketika dia melakukan hal ini imbalan yang didapatkan apaan gitu. Nah, sedangkan hal itu nggak kayak gimana ya, nggak di luar negeri itu nggak kayak gitu. Di luar negeri kalau misalkan dia ngerjain hal segini, imbalannya udah cocok diimbangi dengan imbalan yang sepadan gitu. Sedangkan di Indonesia belum, karena ya melihat lagi skillnya itu nggak ada, ya apa yang mau dikasih. Terus makanya lebih banyak kalau yang punya skill itu pindah ke luar negeri, karena melihat dari sisinya resiko yang dia dapetin di pekerjaannya itu apa, terus beban pekerjaan yang dia terima itu apa, dan imbalannya itu apa, pasti lebih milih imbalan yang lebih besar di luar negeri, karena dari sisi resiko dan yang dia kerjakan itu sepadan di Indonesia, tapi di luar negeri gajinya lebih tinggi, ya mendingan yang di luar negeri gitu kan, daripada di Indonesia ya kita sama ngerjainnya tapi gajinya belum seimbang. Nah, itu mungkin itu harus perlu pertimbangan lagi oleh pemerintah, karena nggak gampang buat ngurus ketika nanti kita masuk masa bonus demografi itu, benar-benar nggak gampang. Izin nambahin ya teman-teman. Tingkat pengangguran di Indonesia tuh tidak hanya itu penyebabnya. Ada juga kan tadi seperti yang teman-teman bilang, kurangnya keahlian, terus gaji yang ditawarkan tidak sesuai, sama kurang seimbangnya tenaga kerja dan lapangan pekerjaan kan. Tapi di sisi lain juga pengangguran itu bisa disebabkan karena suatu perusahaan itu mengalami penurunan ekonomi atau mengalami apa ya? Profit. Ya, profitnya menurun gitu kan. Sehingga perlu adanya pemecatan dari tenaga kerja itu sendiri. Berarti kan tenaga kerja itu sendiri udah memiliki keahlian kan berarti di bidang itu. Nah, kenapa terjadinya pemecatan ya karena di perusahaan itu mengalami penurunan profit itu, makanya terjadi penambahan pengangguran. Jadi kalau dari saya mungkin ada yang mau nambahin dikit lagi? Saya setuju sama pendapat teman-teman semua terkait dengan
sebenarnya permasalahan kenapa pengangguran banyak itu, poin yang pertama kalau saya tangkap itu kurangnya kesadaran dari masyarakat yang kurang punya skill. Ketika mereka udah sadar mereka nggak punya skill, seharusnya jika pola pikir mereka dapat gitu kan, mereka bisa aja ningkatin skill atau belajar skill yang menurut mereka bisa membuat mereka biar nggak nganggur lagi. Bisa aja sebenarnya. Jadi poinnya itu ya dari pendapat teman-teman semua juga, mereka kurang kesadaran. Dan juga kenapa mereka milih di luar negeri, ya di luar negeri juga udah jelas tunjangannya semuanya udah dapat, tempat tinggal, gaji yang memadai sesuai dengan skill yang udah tadi saudara Adit bilang. Ya mereka ibaratnya yang kerja di luar negeri itu udah tinggal terima beres aja. Itu kalau dari saya sih. Oke, izin masuk. Kalau menurut saya banyaknya pengangguran di Indonesia itu yang pertama faktor tekanan kerja. Faktor tekanan kerja ini bisa termasuk ke ribetnya birokrasi di sistem pekerjaan. Contohnya kita ambil di bidang desain grafis. Desain grafis itu kan tentang pengolahan gambar ya. Tapi salah satu pekerjaannya diharuskan juga ngambil pekerjaan entah itu akuntansi dan lain-lain, dan birokrasinya jadi berantakan. Dan itu akan berpengaruh ke tingkat mental si pekerja tersebut dan memikirkan untuk resign dari perusahaan tersebut. Dan yang kedua, seperti yang Ayu bilang tadi, itu faktor PHK massal. PHK massal itu dikarenakan ya, perusahaannya itu profitnya sedang menurun dan sedang terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia. Makanya banyak warga negara Indonesia yang mencoba peruntungan lainnya di luar negeri. Nah, dan ya PHK massal itu juga berpengaruh banget ke ekonomi ya, karena adanya hak dari pekerja tersebut yang harus dipenuhi oleh perusahaan, tapi perusahaan tersebut tidak bisa memenuhi. Dan itu yang mungkin membuat para pekerja bisa kecewa dengan sistem kerja di Indonesia, makanya memilih untuk gawe di luar negeri. Menjadi tukang parkir, upgrade skill. Mungkin untuk terkait kenapa begitu banyak tingkat pengangguran di Indonesia serta apa faktor yang membuat warga Indonesia untuk tetap tinggal di luar negeri itu udah cukup banyak alasan ya. Dari yang kita diskusikan itu ada melalui gaji, dengan inflasi uang yang di luar negeri itu lebih tinggi dibanding dengan Indonesia. Jadi warga Indonesia itu lebih memilih untuk menabung lah istilahnya. Mereka mengumpulkan banyak duit di luar negeri, kemudian balik ke Indonesia untuk memperoleh duit yang lebih banyak. Kemudian ada yang tenaga kerja dari SDM kita sendiri dikalahkan dengan kecanggihan teknologi yang sudah semakin meningkat. Kemudian ada lapangan pekerjaan yang lebih tingkatnya lebih kecil dibanding dengan jumlah penduduk di Indonesia. Ada juga yang karena dilihat dari tingkat jaminan yang diberikan di Indonesia dengan di luar negeri, di mana di luar negeri lebih memberikan jaminan yang lebih memadai, baik itu dari tingkat kesehatannya, untuk asuransi kesehatan, kemudian untuk mungkin asuransi hidup untuk jaminan kehidupannya di selanjutnya lah misalnya. Selanjutnya ada juga yang dari kualitas dan keterampilan serta pengalaman yang dijadikan persyaratan khusus dalam untuk perekrutan pekerjaan gitu. Jadi karena diharuskan minimal memiliki pengalaman minimal 2 tahun, membuat fresh graduate atau lulusan SMA, SMK atau perguruan tinggi itu membuat mereka menjadi ada batasan gitu untuk memasuki dunia pekerjaan. Kemudian ada juga yang tadi menyinggung bonus demografi, di mana bonus demografi yang nantinya itu tinggi tingkatnya, tapi skill dari SDM yang ada di Indonesia itu masih belum memadai. Ada juga faktor dari beban kerja dan gaji yang
lebih seimbang. Itu tadi nyangkut juga ke jaminan yang diberikan oleh luar negeri yang lebih memadai dibanding Indonesia. Ada juga karena ada faktor masa pada saat Indonesia mengalami COVID-19, sehingga banyak terjadi perusahaan-perusahaan itu melakukan PHK massal, membuat banyak tingkat pengangguran itu tinggi. Ada juga faktor tekanan kerja. Contohnya itu adalah ribet pada saat birokrasi yang ada di perusahaan, membuat mental dari pekerja-pekerja itu menurun, membuat mereka resign dari perusahaan. Ada juga kalau menurut saya mengenai pengangguran ini meningkat itu juga terkait dengan tadi lulusan SMA, SMK serta diploma ataupun perguruan tinggi itu banyak tidak bisa terbatas lah untuk mereka masuk ke dunia pekerjaan karena adanya perekrutan yang sistemnya tertutup. Kalau menurut saya sendiri, untuk perekrutan kerja yang tertutup ini ada minus dan negatifnya. Kalau misalnya di minus dan plusnya. Untuk minusnya sendiri mungkin itu tadi menjadi salah satu faktor di mana orang yang tidak memiliki orang dalam punya batasan untuk masuk. Istilahnya orang yang memiliki orang dalam ini dia lebih peluangnya lebih besar lah untuk masuk ke dalam dunia pekerjaan. Sedangkan yang tidak memiliki dia harus bersaing dulu dengan memberikan apa yang ada, value yang ada dalam dirinya. Entah itu secara kecilnya itu aja terlihat dari ijazah gitu, tamatannya, dan belum lagi keahlian serta pengalamannya. Kemudian ada lagi untuk nilai plusnya juga, si perusahaan yang membuat sistem perekrutan yang tertutup ini merasa lebih efisien. Artinya kalau misal ada penaikan jabatan, istilahnya ada yang akan dioper, ada yang akan mungkin naik tingkat, pasti akan ada yang naik tingkat, dan akan ada posisi yang kosong. Untuk perekrutan posisi yang kosong ini kemungkinan besar akan lebih menarik untuk mengisi itu orang-orang yang di sekitaran dalam situ juga, dibanding untuk membuka peluang lowongan kerja. Hal ini juga ada untungnya di perusahaan karena mereka tidak membuang banyak waktu untuk membuka lowongan pekerjaan. Artiannya itu kan akan ada pekerjaan yang akan lebih lama gitu selesainya, karena belum ada, apalagi kalau misalnya yang kosong itu ada posisi yang tinggi. Bisa juga kalau misalnya sistem negatifnya itu juga ada ya tadi, pada saat orang melalui orang dalam ini mungkin aja yang dimasukin ke perusahaan itu dia nggak sesuai gitu dengan keterampilan yang ada. Yang penting masuk aja dulu. Iya kalau misalnya perusahaan itu mendukung untuk akan adanya pelatihan untuk mendapatkan sertifikasi, untuk dia mendapatkan keahlian untuk di bidang itu. Kalau semisal nggak ada, ujung-ujungnya kan akan bisa aja membuat si perusahaan ini bangkrut kan, yang akan menambah nilai pengangguran lagi. Kalau itu sih menurut saya. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih menanyakan, saya nge-highlight yang orang dalam. Sebenarnya menurut pandangan saya tentang orang dalamnya itu sebenarnya bagaimana cara kita memandang si orang dalam ini gitu. Terkadang kan kayak mungkin yang kayak Juni bilang, asal diajak aja tidak memenuhi kualifikasi karena orang dalam gitu. Padahal mungkin sebenarnya kalau sebenarnya mungkin emang ada ya beberapa yang dikhususkan emang dibuka hanya untuk keluarga terdekat, karena ada beberapa perusahaan yang pernah saya dengar dan terjadi juga di lingkungan kita itu yang lowongan iklan itu hanya untuk keluarga terdekat. Mungkin emang untuk sebagai kayak sebagai kerja lepas yang hanya untuk beberapa proyek gitu doang, atau mungkin ya balik lagi yang penting ada masuk dulu kuotanya baru nanti dikualifikasi. Terus yang kedua, sepengalaman saya tentang lowongan tertutup itu mungkin karena menurut saya itu pertama karena lebih efisien, tidak besar cost-nya, karena kan pihak pasti di setiap perusahaan tuh pasti punya marketingnya lah. Marketingnya ini tidak perlu mengeluarkan banyak cost untuk memarketkan iklan lowongan tersebut, dan juga lebih mudah untuk mengetahui potensi dari, kan pasti kalau lowongan tertutup tuh pasti antar karyawan aja kan, ini berarti lowongannya, atau antar orang yang lagi magang di situ atau pekerja yang lagi di situ gitu.
menurut saya sih itu satu yang efisien juga, karena pertama pasti dia sudah lebih tahu kultur suatu perusahaan, karena kan kita juga harus tahu kultur perusahaan itu bagaimana gitu kan. Itu poin pertama. Yang kedua juga lebih tahu kayak udah tahu potensinya gitu loh. Oh misalnya karena kerja di sini, oh udah tahu pasti ini kerjanya gini-gini, jadi nggak usah ribet, jadi dia nggak usah perlu apa lagi ya, kayak penyesuaian diri, training lagi dan segala macam. Hanya perlu kayak ada yang tadinya kita kerjanya A berubah jadi kerjanya di divisi bagian C gitu sih kalau menurut. Dan menurut saya itu plus dan minus, karena menurut saya kalau misalnya tertutup itu tergantung kita sih, kita nih mau mencari atau enggak orang dalamnya ini, karena kan orang dalam tuh belum tentu kandung kan, bisa aja nyebrang gitu loh. Misalnya kayak tante kita punya tante, tantenya punya tante, itu yang jadi orang dalam kita itu. Jadi kayak bagaimana cara kita memandang orang dalam dan mau mencari tanda kutip si orang dalamnya ini. Mengenai lowongan tertutup ini ataupun orang dalam, bener kata Pinka, gimana kita cara melihat orang dalam itu. Yang tadi juga kan dibilang orang dalam tuh nggak cuman dari kerabat ataupun keluarga ataupun yang memang sekandung ataupun sedarah gitu, tapi kita juga kayak misalnya sesama teman ataupun sesama rekan kerja, sesama teman diskusi itu juga bisa kan sebagai orang dalam juga. Jadi nggak semata-mata tuh orang dalam hanya keluarga gitu. Terus juga untuk sekarang tuh kebanyakan yang perekrutan tertutup ini kenapa banyak digunakan, karena tadi yang lebih efisien dan juga itu lebih pasti gitu. Karena kalau misalnya kita dapat kenalan nih dari Pinka, misalnya dari Pinka masukin Bilkis gitu kan, nah Pinka nih tahu nih potensi apa aja sih yang dimiliki sama si Bilkis ini gitu, dan lebih bisa bertanggung jawab. Dan kita sebagai yang melamar pasti dimintai kamu dapat infonya dari mana, siapa, dan apa jabatannya gitu kan. Dan itu nggak hanya diminta buat formalitas saja, tapi si Pinka ini akan bertanggung jawab atas yang dibawa orangnya. Jadi kayak karena Pinka ini ngebawa Bilkis, berarti kayak Pinkanya dapat tekanan juga gitu kan, lebih bertanggung jawab sama orang ini bener gak nih. Kalau misalnya memang gak bener kan berarti nanti yang kena konsekuensinya ke Pinka gitu kan. Dan itu lebih menghemat waktu, terus juga kita bisa lebih terjamin atas orang tersebut, sama itu sih mengurangi biaya marketing itu tadi. Kayak mungkin izin menambahkan ya, ya memang ada plus minusnya seperti yang sudah teman-teman sampaikan, bahwa perekrutan kerja dengan sistem tertutup itu ya pasti memang ada plus minusnya. Cuma di sini mungkin saya akan lebih bahas ke minusnya, karena menurut saya buat pelaksanaan perekrutan yang dengan sistem tertutup ini bisa menambahkan tingkat pengangguran di Indonesia itu bisa tinggi juga. Karena apa? Ya karena salah satunya itu tidak adanya informasi buat yang sedang mencari pekerjaan gitu. Jadi mungkin kalau perekrutan secara tertutup ya yang tahu ada lowongan pekerjaan itu ya dari internal perusahaan, sedangkan buat orang-orang yang sedang mencari pekerjaan itu tidak tahu. Nah itu mungkin salah satunya. Dan juga mungkin ketidakadilan ya gitu, mungkin bisa dibilang kayak gitu, karena yang tahu cuma yang di internal perusahaan, sedangkan orang-orang luar itu tidak tahu. Mungkin itu makanya bisa menambah tingkat pengangguran di Indonesia. Aku izin menambah sedikit. Aku setuju sama pendapat Arif bahwa perekrutan secara tertutup itu bisa menambah tingkat pengangguran di Indonesia, karena yaitu informasi tadi. Saudara Bilkis dan Pinka tadi kan menyebutkan bahwa positif akan ada plus dan minusnya. Plusnya itu ya orang yang bakalan kerja itu kan udah tahu lah kondisinya perusahaan itu gimana gitu kan, sama kemampuannya itu pihak perusahaan udah tahu kan gimana kemampuannya yang bakalan kita rekrutnya. Tapi kan ada juga kita orang yang punya kemampuan, punya skill, tapi dia nggak tahu informasi itu.
jadi dia ya itu sama aja punya skill dia tapi tidak ada lapangan pekerjaan yang diketahui dia kan, jadi itu dapat meningkatkan penganggurannya. Dan ini untuk masalah yang misal nih ada seseorang yang diterima tapi mungkin skillnya itu kurang gitu kan, jadi kan dia bisa meningkatkannya seiring berjalannya waktu gitu. Secara tertutup ini bisa meningkatkan pengangguran di Indonesia, tapi mungkin nggak maksimal ya, tapi ada beberapa persennya bisa meningkatkan. Ada pendapat lain mungkin yang berseberangan? Ayo jawab. Izin menambahkan, menurut saya sistem rekrutmen secara tertutup ini benar kata teman-teman itu ada plus dan minusnya. Pendapat saya plusnya itu di meminimalkan risiko perusahaan itu bakalan menurun gitu. Soalnya kan dari orang yang dia kenal itu dia udah tahu sifatnya kayak mana gitu kan. Terus kalau dari segi negatifnya, perusahaan itu tidak mengetahui skill orang luar dibandingkan orang yang udah dia kenal. Itu sih menurut saya. Kalau menurut saya ini sih sisi negatif dari perekrutan tertutup ya. Saya dari perekrutan tertutup itu pasti adanya setiap calon-calon yang ingin menjadi calon pekerja di sana melihat melihat yang lain bisa masuk kerja padahal nilai mereka bisa lebih tinggi, itu tuh bisa menyebabkan kebencian antar ya diri dengki antar para calon pekerja. Terus juga pastinya kurangnya keberagaman antar di lingkungan pekerjaan di sana. Dan juga kalau plusnya itu ya memudahkan para SDM dalam menyaring para pekerja, karena kita seperti yang sudah dijelaskan para pekerja yang sudah mengetahui tingkatan skill dari pekerja yang orang dalam yang telah diketahui itu, jadi kita lebih mudah menyaringnya, lebih yakin gitu. Izin masuk ya, kalau dari saya sendiri sih kan dari teman-teman yang tadi udah banyak plus minusnya. Nah kalau dari saya sendiri itu cuma mau ngasih pandangan kenapa ada tetap ada perusahaan yang ngelakuin perekrutan secara tertutup, karena salah satu contohnya itu kasus ada di perusahaan A, dia itu salah satu kepala divisinya tersebut ada yang sudah memasuki masa pensiun di tahun ini, tepatnya nanti di bulan November. Nah itu, pada saat bulan Juli kemarin itu mereka melakukan perekrutan secara tertutup dikarenakan keterbatasan waktu, karena yang memasuki masa pensiun ini kepala divisi, jadi harus ada adaptasi lagi, meskipun yang naik itu orang yang udah dipercaya di divisinya tersebut, tetapi orang yang akan menggantikan dia itu tetap dimentor sama yang lama ini. Makanya terjadi perombakan besar-besaran lah di perusahaan tersebut, sehingga untuk mengatasi hal yang dikhawatirkan ketika nanti masa tersebut sudah datang, yang dibutuhin itu belum ada, makanya dibuka secara tertutup. Jadi dari kenalan aja, cuma enggak yang selamanya yang dipilih itu asal-asalan, tetapi emang ada seleksinya lagi. Itu melalui di bagian HC-nya sendiri ada konfirmasi itu.
Tetapi meskipun perusahaan ini ngelakuin perekrutan secara tertutup, perusahaan ini juga yang saya lihat dan yang saya tahu, perusahaan ini tetap memposting untuk bagian lainnya, lowongan bagian lain. Jadi karena kondisinya ini aja, waktunya udah mulai dekat, jadi terpaksa mereka harus melakukan secara tertutup gitu. Tapi pikiran, menurut saya sendiri ya, kalau misalnya perekrutan secara sistem yang tertutup ini itu sebenarnya melanggar etika profesi seseorang. Karena seharusnya perusahaan itu kan akan melakukan atau akan memiliki kode etik ya. Sedangkan kita aja sebagai engineer aja pasti memiliki kode etik nantinya. Nah, dimana kode etika profesi ini kan nantinya akan menganut dalam perekrutan itu berdasarkan kualifikasi, juga penilaiannya itu objektif dan berdasarkan keahlian gitu. Dan menurut saya ya, sistem tertutup ini itu bisa dikatakan sistem yang buruk. Dan menurut saya itu adalah salah satu faktor yang besar membuat tingkat pengangguran di Indonesia itu tinggi. Ya karena balik tadi yang dibilang tadi, informasi itu nggak sampai ke kalangan masyarakat luar yang tadinya benar-benar mencari peluang pekerjaan. Kalau misalnya disangkut pautin dengan orangnya bisa secara individu bisa memberikan peluang pekerjaan untuk diri sendiri, tapi nggak semua orang memiliki keahlian untuk misal jualan, nggak semua orang memiliki keahlian untuk berjualan, nggak semua orang memiliki keahlian untuk desain. Mungkin ya itu dia kan berpendidikan tinggi nih ya, otomatis kan dia udah memilih untuk keahliannya, udah memilih jalan untuk keahliannya, tapi terbatas dengan perekrutan yang tertutup ini. Jadi menurut saya itu salah satu faktor yang besar dalam tingkatnya pengangguran yang tinggi. Ini ada yang izin masuk. Sebenarnya untuk permasalahan orang dalam ini sebenarnya di Indonesia ataupun di luar negeri saya tidak tahu, sudah banyak terjadi baik itu di perusahaan ataupun di sistem pemerintah. Nah sebenarnya balik lagi ke kitanya, kita juga seperti yang kata Pinka tadi, di lain sisi kita juga harus punya orang dalamnya itu, si orang dalamnya itu untuk menunjang pekerjaan di kita. Dan di lain sisi kita juga harus meningkatkan skill kita dinaikkan level lagi gitu, untuk mencegah terjadinya munculnya orang baru yang skillnya bahkan lebih baik daripada kita. Nah itu bisa menimbulkan itulah pergeseran. Mungkin itu dari saya. ada tambahan atau pendapat lain yang mengatakan mungkin sistem ini harusnya ya bagus gitu untuk tidak menghancurkan tingkatan dari perusahaan itu. Mungkin tingkatan perusahaan itu udah terbilang perusahaan yang gede, yang besar. Jadi untuk perekrutan itu ya udah orang-orang dalam situ aja biar tetap dia itu stabil tinggi gitu. Itu mungkin bisa masuk juga, karena gimana ya, perusahaan besar mungkin butuhnya orang-orang yang sangat kredibel, punya sertifikasi yang tinggi sama skill yang mumpuni, bukan orang-orang coba-coba gitu sekarang. Itu bisa jadi pertimbangan buat perusahaan tersebut mengapa dia memilih jalur rekrutmen orang terdekat mungkin. Untuk menurut saya sih, pandangan saya sendiri, orang dalam itu sendiri kayak gimana ya, jelas satu pertama melanggar kode etik. Bisa diambil contoh kayak misalnya kita mau memperpanjang SIM atau membuat SIM, pasti kalau misalnya mau membuat SIM itu ada calo yang
ditawarkan untuk membuat kit di sini aja biar segini. Nah, ternyata sih itu salah menurut saya. Dikatakan satu membiasakan diri, kita nggak ngantri. Udah tahu salah tapi masih diikutin, dan lagi calonnya ini didukung sama petinggi ataupun petugas instansi yang ada, contohnya di Polri lah gitu, untuk memperpanjang SIM. Nah itu menurut saya itu pelanggaran kode etik lah jatuhnya, memanfaatkan masyarakat untuk menambah uang yang lebih banyak atau mengumpulkan uang yang lebih banyak. Jatuhnya kalau misalnya saya pernah mengalami untuk membuat SIM itu, untuk pendaftaran aja tuh butuh 2 hari itu secara online. Pas di offline langsung melakukan tes itu entah dilama-lamain lah biar kita susah, ataupun pas dites walaupun kita sudah benar tapi dibuat tetap salah, dan itu menjadi salah satu kesempatan ataupun peluang dari petinggi instansi ataupun petugas instansi untuk menyarankan kita memakai calo ataupun membayar dia untuk mempermudah dalam kita membuat SIM. Nah, salah satu itu termasuk kode etis, dan dari petinggi instansi juga ini memanfaatkan calo-calo sebagai orang dalamnya mereka untuk merekrut dari masyarakat yang ada untuk membuat SIM atau memperpanjang SIM. Itu sangat melanggar kode etik di instansi, apalagi di pemerintahan. Jadi kalau dari pandangan saya itu orang dalam itu menurut saya merugikan, dan juga untuk masyarakat yang memanfaatkan orang dalam memperpanjang SIM ataupun membuat SIM itu juga sangat tidak ada etika lah dalam mengambil kesempatan kesulitan, walaupun mereka berduit gitu juga, cuman ya salah juga untuk pengaplikasian uang mereka ataupun pemanfaatan uang mereka gitu. Saya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di perusahaan memperlakukan hal yang kayak gitu, itu salah juga kalau kayak gitu. Pasti teman-teman semua pernah mendengar kalau misalnya mau masuk satu perusahaan siapin dana segini biar langsung jadi, dan itu salah satu penyalahgunaan kekuasaan yang melanggar kode etik juga. Menurut saya seperti itu. Saya sebelumnya sepakat sama teman-teman semua terkait dengan adanya pelanggaran kode etik di dalam bisa ada orang dalam di dalam suatu perusahaan. Tapi di sisi lain, tadi udah sempat saya mikir lama kali gitu kan. Di satu sisi sebenarnya adanya orang dalam pengrekrutan tertutup itu dapat mengurangi suatu pengangguran sebenarnya, walaupun dalam konsep yang kuotanya nggak banyak, tapi setidaknya pengangguran itu kan dapat teratasi walaupun dengan cara yang salah sebenarnya. Cuman tetap aja sih intinya melanggar kode etik. Tapi dalam jangka waktu yang panjang, Ya, dalam jumlah yang sedikit, tidak, ibaratnya nggak bisa ditentuin. Misalnya tahun ini si perusahaan ini walaupun dengan cara yang tertutup dapat menarik berapa karyawan gitu. Tapi tetap aja emang melanggar kode etik, yang sebenarnya kode etik itu acuan utama dalam suatu pekerjaan, dalam suatu perusahaan. Jadi menurut Rila sendiri Balance. Tapi ya, kalau dipikir-pikir ya, itulah gunanya kita bersosialisasi, itulah gunanya kita berkumpul-kumpul, itulah gunanya kita tuh kayak ngerumpi-rumpi, atau sebenarnya gunanya juga gitu ngumpul-ngumpul, karena kita nggak tahu, siapa tahu tiba-tiba kita ngumpul sama direktur perusahaan besar gitu, kita kan nggak tahu, siapa tahu kita naik ojek, tukang ojeknya ternyata HRD di suatu perusahaan, nanti menjadi CEO iya, perusahaan B. kita kan ada kan, makanya menurut saya tuh bagaimana cara kita tuh memandang orang dalam gitu, karena nggak selamanya tuh orang dalam tuh negatif gitu komentarnya, hanya kayak untuk orang perekrutannya meningkatkan pengangguran, karena balik lagi kalau kita pikir-pikir ya, banyak loh orang Indonesia ini yang kesadaran untuk mencari pekerjaan atau membuat dia bertahan hidup tuh rendah menurut saya di Indonesia. Dia hanya kayak nunggulah duit bentar lagi dateng, paling parkir Indomaret bisa makan hari ini gitu. Atau menurut saya itu sih yang ngebuat kayak mungkin pertama Indonesia tuh tingkat penganggurannya tinggi, dan siapa sih kalau kesadarannya kita rendah, perusahaan mana yang mau menerima kita gitu. Makanya pasti kan dibutuhkan kredibel atau hal-hal pendukung untuk masuk, apalagi suatu perusahaan besar gitu. Mungkin kalau perusahaan yang baru berdiri
mungkin masih mau menerima orang-orang yang mau coba-coba. Tapi kalau untuk perusahaan besar tiba-tiba dia jadi rugi gara-gara si orang coba-coba ini kan nggak ini juga kan, makanya itulah gunanya kita berkumpul. Ya. Berkumpul, iya. berkumpul gitu. Berarti perekrutan dengan sistem tertutup ini ada plus minusnya. Plusnya kalau misal perekrutan itu bukan hanya berdasarkan hubungan yang secara personal, nah, tapi masih menerapkan ada nilai value yang dilihat lah ya, dari kualitasnya orang tersebut gitu. Berarti gimana kalau misal penerapan dari itu ada sistem yang namanya sistem apa ya, meritokrasi, itu gimana penerapannya? Itu sistem yang perekrutan yang berdasarkan kualifikasi. Dia itu berdasarkan kemampuan dan kinerja, bukan berdasarkan perseorangan yang oh dia keluarga saya, oh dia anak sepupu saya gitu. Tapi tetap melihat nyangkut ke tadi juga yang dia harus memperhatikan juga keahlian orangnya gitu, sehingga dia bisa untuk mengisi tempat yang kosong itu dengan cara waktu yang singkat gitu misalnya. Ini intens tertutup. Sistem Enggak masalah, kan tetap kualifikasi tapi terbuka gitu, bukan tertutup. Enggak, apakah itu bukan jadi solusi? Itu jadi solusi nggak sistem meritokrasi itu yang dia berdasarkan melihat dari kualifikasi yang dia memiliki, kualitas dan keterampilan gitu. Ya, kalau mungkin ini menambahkan dulu ya. Kalau menurut saya itu bisa menjadi salah satu solusi karena itu semua bisa mempunyai kesempatan yang sama. Dalam hal ini dilihat dari subjektifnya juga harus sama gitu. Maksudnya dalam adanya sistem ini semua yang daftar itu juga mempunyai kesempatan yang sama dilihat dari kualifikasi dirinya sendiri. Tapi kan ada sebagian orang yang dia itu bisa, kalau dia belajar terus gitu loh, mungkin ya ada 2A dan B, si A ini bisa langsung cepat tanggap, dan yang B ini bisa tanggap kalau dia terus belajar gitu. Dan itu gimana dong? Harusnya sebelum dia harusnya kalau misalnya dia udah melamar di posisi tersebut, harusnya dia udah siap dengan keterampilan apa yang harus tapi banyak orang yang melamar kerja itu dia tanpa mencari tahu gitu, karena mungkin dalam pikirannya oh nanti gue masuk kerja juga keterima, ada training 3 bulan dan dilatih. Cuman kan tadi kan dari faktor waktu juga ya, kalau misalnya kenapa tadi itu yang apa sih sistem perekrutan yang lebih melihat kualifikasi ataupun melihat keterampilan itu kan lebih apa sih namanya, lebih menghemat waktu, terus juga orang ini tuh udah jadi gitu kan, dilihat lagi dari pengalamannya gitu. Terus kalau misalnya training dulu kan belum tentu nih mereka di masa trainingnya bener gitu kan. Cuman memang ada positifnya juga sih, ada waktu training, karena kan kita bisa ngelihat nih orang ini serius gak sih di bidang ini gitu kan. Dalam jangka waktu 3 bulan belum tentu yang tadi diterapkan sistem kualifikasi itu dia seriusnya di awal doang, ternyata pas udah ngejalanin berapa bulan kendor gitu kan. Nah, gitu sih, mungkin ada sisi positif dan negatifnya juga. Ini coba jadi menambahkan, tapi ya sebenarnya menurut pendapat saya Indonesia tuh sudah mencoba membuat pemerataan tingkat ekonomi atau pemerataan skill di masyarakat. Contohnya kan Indonesia buat apa kita kerja yang ada batch-batchnya itu tau gak sih, yang dapat duit prakerja. Itu kan kalau nggak salah tuh kalau kita itu terus coba terus dapat sertifikat kan kalau nggak salah. Tapi sebenarnya menurut saya itu yang harus dituntaskan sama Indonesia untuk bukan untuk ini sih, bagaimana cara masyarakat ini sadar kalau misalnya itu cara apa untuk dia tuh butuh naikin skill dia untuk bisa bertahan hidup. Karena menurut saya itu yang kurang, karena menurut pendapat saya ya, dari pemerintah nggak mungkin dong dia pengen
negaranya dipandang sama negara lain tuh cupu atau kayak jelek atau negara miskin atau gimana pasti nggak mau dong. Pasti mereka tuh terus build up untuk membuat Indonesia tuh jadi negara maju. Menurut saya tuh prakerja itu sudah termasuk suatu inovasi yang cukup bagus, tapi pasti yakin dan percaya orang-orang yang masuk prakerja tuh 30% hanya pengen gajinya aja, yang hasil dari 600 ribunya itu aja. Jarang orang yang pengen kayak biar dapat nambah skill atau biar dapat sertifikat biar bisa kerja pakai sertifikat ini, ya pasti sedikit. Itu makanya sebenarnya harus dituntasin sama Indonesia tuh, atau sebenarnya perlu edukasi atau banyak-banyak ini kali ya, ke mungkin ke penduduk-penduduk kecil atau gimana, kayak tentang kita nih harus bertahan hidup dengan menaikkan skill kita, value hidup kita, supaya kita tuh mampu dapat bersanding sama orang-orang yang lain. Karena menurut saya Indonesia tuh sudah cukup banyak solusi-solusi dan inovasi-inovasi ya untuk supaya ada pemerataan ekonomi gitu. Jadi kembali lagi ke mindset. Iya, mindset. Kesadaran diri. Karena semua juga udah disediakan sebenarnya. Cuma tergantung lagi Kesadaran dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri nggak mau maju, ya udah di situ aja. Jadi sebenarnya sistem ini tuh udah menjadi solusi belum? Sebenarnya Sudah. Bahkan sudah disiapkan supaya kamu, Karena lebih menjamin juga. iya, bahkan sudah disiapkan supaya kamu tuh masuk kualifikasi ini gitu istilahnya. Cuman ya balik lagi mindset. Orang ini memanfaatkan sistem itu atau gitu. Lebih ke ini gak sih, jadi kultur budaya nggak sih? Oh. Ada kebiasaan. Indonesia tuh terlalu merasa cukup. Iya. Sebenarnya tidak bersyukur itu ada baiknya, ada buruknya. Maksudnya merasa tidak cukup itu. Oh betul, balik lagi ke dimanjain malah makin manja. betul. Apalagi tak tambah itu lagi, apalagi di Indonesia tuh beberapa perusahaan tuh mengutamakan pekerjanya laki-laki, itu saya salah. Karena terkadang tuh bisa di perempuan kemampuan baik dari stamina atau dari otaknya melebihi laki-laki gitu. Betul. Di jurnal saya baca, kebanyakan pengangguran itu dinominasi oleh laki-laki yang berumur 15 sampai 20-an tahun. Karena itu balik Karena lagi wanita menjadi seorang ibu rumah tangga dan biasanya wanita itu memiliki usaha untuk buka misalnya yang warung-warung lah ya. betul. Nah, karena itu balik lagi ke mindset. Makanya dari jauh bilang sebenarnya tuh lapangan pekerjaan tuh bisa kita buat untuk diri kita sendiri. Iya, kita cipta. Kita cuman Kata kurang Bilkis. kesadaran. Iya. Tuh, Contoh Bilkis, tuh. beli kimbabnya Bilkis. Ada UMKM. Beli kimbabnya Bilkis di bawah sini. Tapi mereka nggak mau mengembangkan itu atau Iya. belajar gitu. Tuh. Ini bentar mau kasih contoh kayak yang kesadaran diri tadi kan. Waktu itu aku pernah survei ke satu lokasi UMKM, dia tuh cerita dia itu ada suatu masalah sehingga dia nyari tahu nih, memanfaatkan sosial media untuk jualan online gitu. Nah setelah dia udah bikin produk itu, dia rekrut orang lain, itu kan membantu juga kan harga di desa itu nih. Kayak hampir 120 orang itu kan udah mengurangi pengangguran juga. Nah itu memanfaatkan media gitu kan. Dan bilang pintar bisa membuka dari diri sendiri. Betul. Jadi turunin gengsi juga. Ya betul. Sarjana teknik belum tentu jadi Mau dapat engineer. Jualan juga gak apa-apa. Jualan juga apa pakai ini penting. Betul. Yang penting kita bisa. Betul. ada lagi? Ada. Kan tadi dibilang kalau misalnya melihat dari pra pekerja tadi ya, prakerja yang dia dapat duit ya dikasih dari pemerintah. Tapi kan nggak semua masyarakat Indonesia mengetahui hal tersebut, apalagi kalangan kecil. Mohon maaf, kalangan kecil yang istilahnya tinggal di pelosok dan dia tidak memiliki apa ya, gadget untuk mendapatkan informasi itu. Belum lagi orang yang keterbatasan terhadap pendidikan, dia tidak tahu untuk mengakses ke situ gitu loh, mengakses ke hal itu. Dan menurut saya bukan tantangan dari sistem ini tuh di Indonesia tuh bukan dari apa ya,
yang tadi dibilang kesadaran iya, cuma dia nggak secara sepenuhnya dari situ. Tapi menurut saya balik lagi kayak tadi, ketimpangan antara pendidikan yang ada di Indonesia dengan lapangan pekerjaan. Tadi yang dibilang kan sistem ini perekrutan yang mengandalkan, yang melihat value dari kualifikasi, keterampilan, pendidikannya minimal pendidikan, tamatan apa. Banyak masyarakat Indonesia yang masih tamatannya tuh SD gitu. Tamatan SD yang ujung-ujungnya kerja, apalagi misalnya dia di pelosok, tidak tahu gitu untuk akses yang tadi itu. Maksudnya dia cuma kerja sebagai tukang becak, tukang becak yang penghasilannya itu tidak menentu, bahkan bisa aja nggak dapat dalam sehari itu kan. Karena kita nggak tahu, apalagi sekarang orang Indonesia sudah memiliki kendaraan ya, bermobil, bermotor, dan angkutan umum aja sering tidak digunakan gitu. Apalagi angkutan umum yang pada dasarnya dia lebih apa ya, lebih bisa enak lah dibanding becak misalnya gitu. Dan menurut saya tantangannya itu di pendidikan. Makanya tadi itu jadi nyangkut lagi ke yang pertama tadi, kenapa orang Indonesia, warga negara Indonesia banyak memilih untuk bertempat tinggal di luar negeri. Itu menurut saya. Kalau soal pendidikan, kenapa di luar Indonesia itu kalau soal pendidikan, karena banyak orang mengutamakan pendidikan. Apalagi makanya itu tantangan tersendiri bagi kita juga, pihak yang Gen Z nih gitu kan. Kita Gen Z nggak sih? Gen Z kan atau milenial ya. Itu Gen Z. Makanya Gen Z dan milenial itu tantangan tersendiri karena masih banyak orang-orang di pedalaman, di pelosok-pelosok sana tuh, bahkan menurut saya sebenarnya mereka pengen sekolah tapi terkadang tuh ada orang tua nanti sekolah nanti bajak sawah aja di sana gitu, ngeluarin duit biaya beli baju kan masih banyak. Aku ini di pelosok-pelosok sana tuh mau segimanapun pihak pemerintah banyak loh sekolah gratis bukan negeri ya, sekolah gratis yang dibangun pemerintah setempat gitu untuk apa namanya meratakan pendidikan 12 tahun. Tapi ya balik lagi menurut saya tuh karena emang perlu banyak ngomong sama kayak apa ya, ngomong sama edukasi antar warga kayak enggak loh, kita tuh minimal seminimal karena menurut saya pola pikir kita tuh, menurut saya kita yang kuliah sama kita yang tidak kuliah, menurut saya selama ini itu pola pikirnya tuh cukup berbeda sih. Menurut saya itu cukup berbeda. Jadi sekolah tuh sangat-sangat mempengaruhi pola pikir untuk bertahan hidup. Cuman balik lagi di pelosok-pelosok sana yang mungkin tidak mendapat informasi, karena misalnya kalau untuk prakerja itu informasi ke tingkat RT RW aja itu sudah cukup, itu sudah rata. Tapi mungkin kalau in case dia di pelosok sana yang mungkin lebih tidak ada gadget, tidak ada sinyal, itu mungkin kurang tahu ya bagaimana cara ininya. Cuma pasti deh setahu saya kecamatan atau kelurahan tuh ada loh ibu-ibu PKK, ibu-ibu yang buat kerajinan terus kerajinan aja itu sudah termasuk pemerataan ekonomi supaya tidak terjadi pengangguran atau kesenjangan antara daerah sini dan daerah sini. Cuman ya sulitnya itu sih, makanya itu mungkin tantangan kita bagi kaum milenial, kaum Gen Z, bagaimana merubah pola pikir orang-orang ke segala penjuru yang ada di Indonesia tuh menyatakan bahwa pendidikan ini tuh sangat penting, sangat dibutuhkan untuk kita tuh bertahan hidup, didukung dengan skill-skill yang ada. Sebenarnya juga kan pemerintah di negara Indonesia ini udah cukup menyediakan gitu ya, udah mau mengupayakan untuk warga-warganya yang dari tingkat ekonomi rendah ataupun sampai menengah itu udah diratakan, kayak kita dapat bantuan sekolah gratis ya gitu. Dan itu juga nggak hanya di kota-kota saja, tapi udah masuk ke pelosok-pelosok. Dan nggak hanya dari pemerintah kok, banyak komunitas-komunitas volunteer yang memang peduli sama apa sih namanya, sama pendidikan ini. Dan itu lebih diutamakan ke bagian daerah-daerah yang pelosok, bukan daerah-daerah yang di tengah kota, untuk komunitas-komunitas seperti itu. Jadi menurut saya tadi kenapa balik lagi kesadaran diri, balik lagi ke pola pikir, balik lagi ke kultur-kultur yang ada di masyarakat sekitar,
Jadi PR-nya sebenarnya bukan membenahi sistem pendidikan yang ada di Indonesia ataupun bantuan-bantuan yang ada di Indonesia, tapi gimana kita cara merubah pola pikir manusianya, karena kan memang merubah pola pikir manusia kan nggak segampang itu kan, nggak semudah itu, apalagi ya nggak semudah itu, apalagi banyak faktor-faktor yang dikesampingkan, ataupun kita udah coba nih masuk ke daerah itu ataupun ke desa itu, tapi ternyata kita nggak didukung juga loh sama masyarakat setempat gitu. Jadi balik lagi ya itu, karena kita kan juga kayak pernah kayak apa sih namanya, di bagian kita kan juga kan Himatekal juga punya kampung pengabdian kan, bisa dilihat sendiri dari orang tua yang ada di sana pun ada kedatangan kita juga yang memang masih kurang antusias gitu. Jadi itulah gimana kita merubah pola pikir manusia. Nah, itulah makanya kenapa mungkin terjadinya sistem perekrutan tertutup ya. Seharusnya kita sih, dari kita yang kalau memang mau kerja di sana, kita harus memantaskan diri untuk bisa kerja di sana. Masa kita istilahnya ece-ece apa ya, ece-ece? Pura-pura. Kayak bukan kayak kurang, misalnya kita mau kerja di perusahaan Big Four gitu, tapi kualitas kita tidak mumpuni untuk bisa kerja di Big Four gitu loh. Jadi ya emang balik lagi dari kitanya tuh memantaskan diri untuk bisa masuk ke kualifikasi yang mereka butuhkan, even itu dia tertutup gitu. Karena kan pasti even itu tertutup pasti harus ada kualifikasi, misalnya 5 kualifikasi minimal 3 lah dia tuh tercapai kualifikasi. Kita bisa kan tertuntut. Ada yang menambahin atau Cukup. Yakin? Oh, ya udah cukup. berarti untuk sistem sistem meritokrasi ini berarti udah cukup menjadi solusi atas tingkat pengangguran yang tinggi. Tapi Indonesia masih harus siap menghadapi tantangan yang ada di dalam Indonesia itu sendiri, baik itu kultur yang ada dalam masyarakat, baik itu kultur yang ada dalam pemerintahan. Pokoknya semuanya itu harus saling punya punya tanggung jawab, punya kendali masing-masing yang nantinya akan nyangkut paut, akan bersangkutan dengan tujuan yang sama gitu. Mungkin setuju nggak sih? Setuju banget. Mungkin untuk diskusi kita pada saat ini kita cukupkan, dikarenakan kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwasanya Indonesia itu sudah memiliki sistem yang cukup jadi solusi untuk mengatasi dari tingkat pengangguran yang tinggi tadi. Walaupun hal itu belum terjamin secara besar, terjamin 100%, tapi Indonesia sudah memiliki solusi, sudah memberikan keterlibatan, sudah memberikan inovasi untuk mengurangi itu. Saya sudah berusaha lah, manusia hanya bisa berusaha, Tuhan yang memberikan. Mungkin sekian dari kami kelompok 3 dan 4. Apabila ada salah tutur kata dan tingkah laku, kami mohon maaf. Selamat malam kami ucapkan. Terima kasih.